我们去看看前些日子让人练的小还丹怎么样？组长，不是顾胜完吗？怎么变成小魂？你这是闹哪样啊你？哎呀嘿。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di rumah kedua tetua pavilion Ling Qiao, Yang Kai melahap makanannya, Sumu dan yang lainnya duduk di satu sisi dan berbicara dengannya. Tentu saja, sekelompok orang juga bertanya mengapa Su Yan menyerang Yang Kai malam itu. Yang Kai tidak berani mengatakannya. Ngomong-ngomong, Wei Zuang tidak mengganggumu lagi. Yang Kai mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya. Sejak dia meninggalkan penjara hutan pada hari itu, dia linglung dan membeku di dalam es. Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana sekte menangani masalah ini. Masalah itu sudah berlalu. Kabinet dari para tetua hingga murid-murid kita yang lebih muda, tidak akan lagi terlibat dengannya. Sumu menjawab, dan tiba-tiba menatap Yang Kai dan berkata, sebenarnya, alasan mengapa kita aman kali ini bukanlah karena jasa kakekku. Yang Kai mengangkat kepalanya dan berkata, bukankah itu karena tindakan tetua kedua? Tidak, Sumu menggelengkan, agak malu untuk mengatakan apa yang terjadi di aula dewan hari itu, dan kemudian berkata, ketika aku diperintahkan untuk hidup oleh kakekku, menurutmu siapa yang datang? Kau tidak dapat membayangkan bahwa pria ini adalah penjaga toko impian Meng dari aula sumbangan. Dia membawa liontin Gio kepala sekolah, dan juga instruksi pemimpin, yang membuat masalah menjadi kecil dan besar. Orang tua impian Meng. Yang Kai terkejut. Jika bukan karena dia, kakak seperguruan Yang, kau akan dihukum berat oleh guru yang lebih tua. Sumu mengatakan ini dengan rasa bersalah di wajahnya. Yang Kai tersenyum. Kakak seperguruan Su, jangan masukkan ke dalam hatimu. Sumu berulang kali membungkuk. Aku tahu jumlah kakak seperguruan yang banyak, aku akan menemanimu atas nama kakekku. Apa yang dilakukan tetua kali ini benar-benar tidak asli. Sumu berkata, asal-usul pemilik toko mimpi Meng itu misterius, dan tetua itu juga mengatakan bahwa kekuatannya tidak terduga. Aku hanya tidak tahu mengapa dia terlibat dalam masalah ini, dan dia masih berteman dengan pemimpin. Yang Kai merenung, orang tua Meng adalah angsa liar, dan dia tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Dia telah mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa rencana. Namun, itu adalah fakta bahwa dia membantu kita. Kita harus selalu berterima kasih padanya dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, seharusnya tidak terlambat, sekelompok orang menuju aula sumbangan. Di aula sumbangan, penjaga toko impian Meng jarang tidak tidur. Sebaliknya, dia duduk di belakang meja kasir dan tersenyum kepada sekelompok orang yang datang, seolah-olah mereka sedang menunggu mereka. Sumu tersenyum. Kakek yang baik, apakah kamu di sini untuk mengucapkan terima kasih? Manajer mimpi Meng itu bertanya. Iya, sekelompok orang mengangguk. Tidak apa-apa, Yang Kai akan tinggal. Ayo keluar dari sini. Ya, Sumu dan yang lainnya tidak berani ragu, mereka dengan cepat membungkuk kembali. Setelah meninggalkan aula sumbangan, orang-orang menyadari bahwa alasan mengapa penjaga toko mimpi Meng membantu mereka adalah Yang Kai. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan saudara seperguruan Yang sendirian? Hanya saja mengapa dia membantu saudara seperguruan Yang? Di aula sumbangan, Yang Kai juga bingung. Manajer mimpi Meng, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sambil tersenyum, keluar dari balik meja kasir dengan tangan di punggungnya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, menurutmu apa yang sedang kulakukan untukmu? Aku tidak tahu. Tetua Meng berkata, karena kamu sangat jujur, aku tidak ingin menjadi orang bodoh denganmu. Kamu harus menjadi orang yang bersyukur. Aku hanya ingin kau membantuku kali ini. Yang Kai mengerutkan kening. Bisakah aku membantumu? Seolah melihat kekhawatiran di hatinya, penjaga toko mimpi Meng berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, tidak ada bahaya, selama kamu memenuhi persyaratan, tetapi juga manfaat besar sedang menunggumu. Apakah aku harus memenuhi syarat untuk membantumu? Yang Kai semakin bingung. Penjaga toko Meng berkata, tidak hanya untuk memenuhi persyaratanku, tetapi juga untuk membuat orang lain puas. Tidak, manajer mimpi sangat cemas. Sulit untuk menemukan orang yang memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Yang Kai, kamu tidak boleh seperti ini, kalau begitu jangan bertele-tele. Katakan apa yang sedang kau lakukan.
Jika aku bisa membantumu, aku akan membantumu. Jika aku tidak bisa membantumu, aku akan mencari orang lain. Ulurkan tanganmu, aku akan memeriksa vitalitasmu. Yang Kai menatapnya dengan curiga dan mengulurkan tangannya. Dia percaya bahwa penjaga toko mimpi tidak akan menyakitinya. Meng mengeluarkan 2 jari dari jarinya, yang dia letakkan di pergelangan tangan Yang Kai. Dia menatap wajahnya dengan serius. Awalnya, dia ceroboh, lalu dia terlihat normal. Kemudian dia terlihat terkejut. Kecepatan perubahan wajahnya sangat mencengangkan. Bagus, Yang Yuan Qi murni. Meng menarik kembali tangannya, sangat gembira. Pekerjaan yang sibuk ini ada hubungannya dengan vitalitas yang telah aku kembangkan. Yang Kai menebak. Meng mengangguk, kalau tidak aku mencarimu apa, Yang Kai, aku bertanya padamu lagi, kamu harus menjawabku dengan jujur. Dia bertanya, apakah kamu masih anak laki-laki? Yang Kai dengan cepat melangkah mundur 2 langkah, lalu mundur 3 langkah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia sangat waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan? Itu hal yang lama. Apakah tidak ada hobi khusus? Pertanyaan ini terlalu konyol. Apa yang kau lakukan sejauh ini? Aku tidak memakanmu, dia memaksa Yang Kai ke sudut dinding. Dia bertanya dengan suara misterius, apakah kau laki-laki? Apa yang ingin kau lakukan? Dia berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan terkait dengan semua hal ini? Berbicara tentang bisnis, Meng tak terbatas tampak serius. Jadi Yang Kai, kau harus mengatakan yang sebenarnya, apakah kau pernah bersama seorang wanita, itu masalah besar. Wajah Yang Kai berkata, tidak. Bagus, hebat Yang Kai, kau pria yang baik. Petik 2. Di era ini, banyak pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita saat mereka berusia 14 atau 15 tahun. Ada juga banyak murid laki-laki Paviliun Ling Qiao yang telah mengembara di tanah romansa dan asmara sejak mereka berusia 15 atau 16 tahun. Meskipun dia percaya bahwa Yang Kai bukanlah orang seperti itu, dia harus berhati-hati untuk bertanya dengan lebih jelas. Artinya, saya dapat membantumu. Jika kamu tidak bisa, tidak akan ada seorang pun di bawah hari itu. Kamu telah lulus ujianku. Apakah kamu mengatakan kamu ingin orang lain merasa puas? Yang Kai bertanya dengan curiga. Meng terlihat aneh dan mengangguk. Sejujurnya, saya juga menemukan orang yang memenuhi syarat beberapa bulan yang lalu, tetapi dia tidak mau, jadi masalahnya hanya bisa ditunda. Lupakan saja, aku akan membawamu menemuinya. Meng dia membawa Yang Kai keluar. Yang Kai buru-buru berkata, baiklah, aku di sini hanya untuk membantumu dan berterima kasih atas kebaikanmu, jika orang itu terlalu menginginkanku melakukan sesuatu, aku tidak akan setuju. Mendengar halangan Yang Kai, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu akan bersemangat untuk menyetujuinya. Yang Kai menemukan bahwa dia sebenarnya sedang berjalan menuju aliran naga yang terperangkap. Dan arah ini, posisi yang sering dia kultivasikan sendiri. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku tidak melihat seorang pun di tempat itu ketika aku berlatih setiap hari. Ini adalah tempat yang berbahaya. Hanya sedikit orang yang akan pergi ke sana. Dia tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan dan berkata, lihat di sana. Saat ini, ada seorang wanita berdiri di depan pohon buah sanyang yang ditanam olehnya, dia tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, dia tidak bergerak. Dia mengenakan cadar sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Melihatnya, Yang Kai teringat pada putri tidur di ranjangnya yang rusak di bawah sinar bulan. Itu dia. Mata Yang Kai tiba-tiba melembut. Apakah kamu mengenalnya? Itu murid kesayangannya tetapi berkata pada dirinya sendiri, dia dan Yang Kai bahkan belum mengatakannya. Mengapa mereka mengenal Yang Kai untuk waktu yang lama? Dialah yang memintaku untuk membantu. Yang Kai bertanya pada Meng. Di luar dugaan manajer mimpi Meng, Yang Kai tidak ragu-ragu dan setuju. Bagaimana kamu bisa berjanji begitu mudah? Orang tua Meng tampak waspada. Bukankah kamu meminta bantuanku? Yang Kai mengerutkan kening, orang tua itu sebelum dan sesudahnya berubah terlalu cepat. Aku ingin bantuanmu, tetapi janjimu terlalu lugas. Meng berulang kali melambaikan tangan, kamu harus memberiku penjelasan. Apakah kamu ingin aku membantumu? Yang Kai tidak sabar. Ya, tentu saja. Apalagi yang kamu minta, bukankah itu hal baik yang aku janjikan? Yang Kai berjalan ke sana selangkah demi selangkah. Suara langkah kaki mengejutkan Xia Ningxiang yang sedang merenung. Ketika dia kembali sadar, Yang Kai telah datang ke sisinya. Xia Ningxiang jelas takut, dan menatap Yang Kai dengan bingung.
Kakak perempuan senior Xia, Yang Kai menatapnya. Mengapa kamu di sini? Aku akan membantumu dengan buah-buahan. Kamu belum datang beberapa hari ini. Aku khawatir buah-buahan itu akan dipetik. Xia Ningxiang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Yang Kai menoleh dan menemukan bahwa buah-buahan dari 3 pohon buah yang telah ditanamnya sebelumnya semuanya telah habis. Hanya yang terakhir yang tersisa, dan ada 3 buah matang di pohon buah-buahan itu. Ini adalah buah-buahanmu. Aku telah memurnikannya menjadi pil, kata Xia Ningxiang sambil mengeluarkan botol kecil untuk Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan menemukan 9 pil merah bergulir di dalam botol, yang penuh dengan Yang Yuan Qi. Itu sangat murni. Itu tidak dicampur dengan bahan lain. Itu hanya bagaimana cara membuat pil dengan hanya satu jenis buah sanyang. Apakah kakak perempuan tahu bahwa aku berlatih di sini? Bagaimana dia bisa ada di sini untuk membantu dirinya menjaga pohon buah sanyang? Mata Xia Ningxiang mengelak, tidak sengaja melihat. Malam itu, ketika Yang Kai menerobos wilayah Kaiyuan, seorang wanita bertopeng menyerangnya. Ia mengira pihak lain akan membunuhnya, tetapi pada akhirnya, ia mengetahui bahwa itu tidak benar. Pihak lain hanya ingin membantu dirinya sendiri. Saat itu, Yang Kai memiliki beberapa keraguan. Sekarang ia akhirnya memastikan identitas wanita bertopeng itu. Pada saat ini, hati Yang Kai penuh dengan rasa terima kasih kepada saudari seperguruan Xia ini. Pak Tua Meng melesat menghalangi Yang Kai dan Xia Ning. Yang Kai menatapnya dengan curiga. Apakah kau tahu? Meng berkata, ini adalah muridku, muridmu. Aku tidak menyangka bahwa manajer mimpi, orang yang tidak dapat diandalkan, bahkan menerima seorang murid. Bukankah ini sebuah kesalahan? Kalian berdua, apakah kalian tahu? Meng bertanya. Aku tidak tahu, jawab Xia Ningxiang dengan sangat sederhana dan tegas, sambil berkata sambil bersembunyi di balik mimpi tak terbatas itu, mengulurkan tangan kecilnya. Manajer mimpi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bisakah Anda membicarakannya? Karena ini urusan Xia Ningxiang, Yang Kai tentu saja tidak akan menolak. Mimpi tak terbatas itu tidak menjawab, hanya melihat murid kesayangannya, dan bertanya. Apakah dia baik-baik saja? Melihat penampilannya ini, Meng Wuyuan tidak bisa menahan diri. Ayolah, waktunya tidak lama, hanya dia. Yang Kai melihat ke sisi awan, tetapi tidak bertanya. Sesaat kemudian, Meng Wuyuan tiba-tiba bertanya dengan sungguh-sungguh, Yang Kai, tahukah kamu bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang terlahir berbeda? Orang-orang ini terlahir dengan beberapa keterampilan yang tidak dapat diintip oleh orang biasa. Yang Kai tampak positif dan berkata dengan suara lembut, pengelola mimpi berarti orang-orang dengan konstitusi khusus. Meng mengangguk, orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati oleh surga, dan mereka juga adalah anak-anak surga. Beberapa orang memiliki konstitusi yang cocok untuk kultivasi dan beberapa orang memiliki konstitusi yang cocok untuk bertarung. Semua jenis konstitusi itu aneh. Namun, tidak peduli siapa yang memiliki konstitusi khusus, ia dapat mencapai ketinggian di bidang tertentu yang tidak dapat dicoba oleh para pendahulu. Orang-orang biasa, seperti saya, sangat mengagumi fisik ini. Namun, hanya ada sedikit orang dengan konstitusi khusus. Mungkin tidak ada satu pun di antara jutaan orang. Beruntunglah kamu bertemu dengan seseorang dengan konstitusi khusus hari ini. Yang Kai tampak terkejut. Apakah kakak perempuan Xia? Meng sedikit mengangguk. Baiklah, konstitusi Ningsang berbeda dari orang-orang biasa. Apa bentuk tubuh kakak perempuan itu? Yang Kai tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Meng tidak menjawab, tetapi merenung sejenak sebelum membuka mulutnya. Buah-buah di pohon buah ini baru saja matang, murid, pergilah dan petiklah. Xia Ningxiang berjalan ke 3 pohon buah dan kemudian dengan lembut mengambil 3 buah di pohon itu. Murid, biarkan dia melihat keterampilanmu. Xia Ningxiang mengangguk sedikit, pergi ke Yang Kai, dan kemudian mengulurkan satu tangan Gioqian-qian miliknya sendiri, telapak tangan kecil itu meletakkan 3 buah sanyang. Adik seperguruan, silakan lihat. Xia Ningxiang berbisik, sedikit menggerakkan vitalitas tubuhnya. Ekspresi Yang Kai terkejut, karena dia menemukan bahwa dengan tenaga Xia, buah sanyang di tangan kecil itu menumpahkan semburan energi merah. Itu adalah Yang Yuan Qi yang terkandung dalam buah itu. Yang Kai sedang mempraktikkan formula yang sebenarnya. Dia peka terhadap vitalitas atribut yang. Secara alami, dia dapat merasakan bahwa energi dalam buah itu sedang diekstraksi dengan liar. Tapi bagaimana ini dilakukan? Energi yang tumpah dari buah sanyang berkumpul di depan Xia Ningxiang, dalam waktu kurang dari 10 menit,
ketiga buah sanyang kehilangan warna aslinya, dan energi yang terkandung dalam kekuatan internal mereka menetes pergi. Terlebih lagi, ketiga buah itu layu dengan cepat, menjadi bubuk, dan menghilang di udara. Xia Ningxiang bergerak lagi, memegang energi Yang Yuan yang terkondensasi di satu tangan dan menari tanpa henti di kehampaan dengan tangan lainnya. Dengan gerakannya, Yang Qi di bawah aliran naga yang terperangkap naik seperti kolom air. Qi bergegas menuju Xia Ningxiang. Dia meraihnya dan melemparkannya ke masa udara merah di depan matanya. Namun, ada semakin banyak energi Yang Yuan di dalamnya. Sesaat kemudian, Xia Ningxiang akhirnya berhenti meraih Yang Yuan Qi di bawah aliran naga yang terperangkap, dan menekan masa energi merah ke tengah dengan dua tangan. Yang Kai telah tercengang. Baru pada saat inilah Yang Kai mengerti dari mana asal botol pil yang diberikan oleh kakak perempuan Xia kepadanya. Semuanya dimurnikan seperti ini. Namun, kakak perempuan Xia baru saja memulai. Selain buah sanyang, tidak ada bahan yang digunakan. Jadi, dia memurnikan 3 pil dengan mudah. Ini untukmu. Xia Ningxiang mengulurkan tangannya di depan Yang Kai.